Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Sang Ilahi Rabbi. Juga sholawat beserta salam adalah kita curah limpahkan ke baginda alam Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Hasanah TV, sebelum melanjutkan ke dalam kisah video kali ini, alangkah baiknya untuk membantu mengembangkan channel ini dengan mensubscribe, like, komen, dan share untuk terus mendapatkan informasi tentang kisah-kisah Islami. Dan bagi yang sudah mensubscribe channel ini, semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah dan selalu disehatkan oleh Allah, juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kapankah keluarnya Dajjal dan berapa lama ia berada di muka bumi? Bahasan tersebut akan melanjutkan bahasan sebelumnya mengenai Dajjal. Perlu sekali kita mengetahui hal ini karena termasuk keimanan kepada yang gaib dan masuk pula dalam keimanan kepada hari akhir. Semoga pengetahuan ini semakin membuat kita bersiap diri menghadapi hari akhir yang pasti kita jumpai. Modal utama untuk menghadapi hari tersebut adalah iman dan takwa. Tempat keluarnya Dajjal. Dajjal akan muncul dari arah timur dari negeri Persia, disebut Khurasan. Dari Abu Bakar As-Siddiq, Nabi SAW bersabda, "Ad-Dajjalu yakhruju min ardi bil masyriqi yuqalu laha Khurasanu yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majanul mutraqah." Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Namun kemunculan Dajjal baru terlihat jelas ketika ia sampai di suatu tempat antara Irak dan Syam. Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an yang marfu sampai pada Nabi SAW disebutkan, "Innahu khariju khalata baina sya'mi wal iraqi fa'asa yamina wa asa shimala ya ibadillahi fasbutu." Dajjal itu keluar di antara Syam dan Irak. Dia lantas merusak kanan dan kiri. Wahai para hamba Allah, tetap teguhlah. Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan dan 70.000 orang Yahudi akan menjadi pengikutnya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju Dajjalu min Yahudiyati Asbaha ma'ahu sab'una alfan minal Yahudi alaihi muttijan." Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan dan 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota akan jadi pengikutnya. Ibnu Katsir berkata bahwa munculnya Dajjal adalah dari Asbahan, dari daerah yang disebut Yahudiyah. Dajjal tidak akan masuk Mekah dan Madinah. Dajjal akan muncul dari Asbahan dan akan menelusuri muka bumi. Tidak ada satu negeri pun melainkan Dajjal akan mampir di tempat tersebut. Yang dikecualikan di sini adalah Mekah dan Madinah, karena malaikat akan menjaga dua kota tersebut. Dajjal tidak akan memasuki keduanya hingga akhir zaman. Dalam hadis Fatimah bin Qais radhiyallahu anha disebutkan bahwa Dajjal mengatakan, "Fa akhruja fa asira fil ardi fala ada qaryatan illa habattuha fi arba'ina lailatan ghairu makkata wa thaibata fahuma muharramatani alayya kiltahuma kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan min humastaqbalani malakum biyadihi syaifu sultan yahudduni anha wa inna ala kulli nakbin minha malaikatan yakhrusunaha.
Aku akan keluar dan menelusuri muka bumi. Tidaklah aku membiarkan suatu daerah kecuali pasti aku singgahi dalam masa 40 malam selain Mekah dan Thaibah, atau juga disebut Madinah Nabawiyah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku tatkala aku ingin memasuki salah satu dari dua kota tersebut. Malaikat menemuiku dan menghadangku dengan pedangnya yang mengkilap, dan di setiap jalan bukit ada malaikat yang menjaganya. Dajjal tidak akan memasuki 4 masjid. Dalam hadis disebutkan tentang Dajjal, la ya'ti arba'ata masajidal ka'bata wa masjidar rasul wa masjidal aqsa wa tur. Dajjal tidak akan memasuki 4 masjid, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid At-Tur. Berapa lamakah Dajjal di muka bumi? Para sahabat menanyakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai berapa lama Dajjal berada di muka bumi. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, wa ma labsuhu fil ardi?" Qala arba'una yawma yawmun kasanati wa yawmun kasyahri wa yawmu kajumu'ati wa sairu ayyamihi ka ayyamikum. Qulna ya Rasulullah, fadzalikal yaumul ladzi kasanati atat fina fihi sholatu yaumin. Qala la qaduru lahu qadrah. Wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal berada di muka bumi? Beliau bersabda, selama 40 hari, di mana satu harinya seperti setahun, satu harinya lagi seperti sebulan, satu harinya lagi seperti satu Jumat, atau maksudnya satu minggu. Satu hari lagi seperti hari-hari yang kalian rasakan. Mereka pun bertanya kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, jika satu hari bisa sama seperti setahun, apakah kami cukup sholat satu hari saja? Tidak, namun kalian harus mengira-ngira waktunya. Jawab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pertanyaan sahabat menunjukkan bahwa ketika Dajjal muncul, hari akan terasa begitu panjang, sampai terasa setahun atau sebulan atau seminggu. Dan ini bukanlah mazaj, tetapi hakiki. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan mengenai memperkirakan waktu sholat di atas. Jika setelah fajar berlalu, waktu yang masanya sama seperti waktu antara subuh dan zuhur, seperti hari biasa, maka sholatlah zuhur. Jika berlalu waktu yang masanya seperti antara zuhur dan asar, maka sholatlah asar. Jika berlalu waktu yang masanya seperti antara asar dan maghrib, maka sholatlah maghrib. Demikian yang dilakukan untuk sholat isya dan subuh, kemudian zuhur, asar, dan maghrib diperlakukan demikian sampai berlalu waktu yang terasa setahun. Itulah video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita semua mendapatkan pertolongan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.